Diktum ketiga, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua, di mana Mempan RB ya, atau adanya Cap Mempan ya, adanya Cap Mempan yang dikeluarkan oleh Mempan RB, dan Cap Mempan ini khusus untuk yang paruh waktu. Jadi khusus untuk yang masuk paruh waktu. Jadi ada Cap Mempan tersendiri yang dibuat atau yang dikeluarkan oleh Mempan RB, teman-teman ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Nah, ini dia Cap Mempannya, teman-teman ya. Ini bernomor 16. Di video sebelumnya teman-teman bisa cek, admin itu sudah share untuk yang nomor 16. Nah, apa bedanya Min? Di nomor 16 itu adalah aturan tambahan buat rekan-rekannya yang masuk di paruh waktu. Ada aturan tambahan, untuk selengkapnya silahkan dicek. Admin mungkin tidak akan bahas lagi di sini ya. Jadi di Cap Mempan nomor 16 ini tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau perjanjian kerja paruh waktu atau P3K paruh waktu. Jadi khusus ya paruh waktu. Kita langsung saja di bagian memutuskan. Oke, kita langsung saja di diktum pertama. Teman-teman coba perhatikan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi disesuaikan kemampuan fiskal instansi atau tempat bekerjanya. Di diktum kedua, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka poin A, penyelesaian penataan pegawai non-ASN. Ini pastinya amanat dari Undang-Undang nomor 66 tahun nomor 20 tahun 2023. Terus ada pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang di poin C adalah memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara. Memperjelas. Poin D, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, jika pemerintah itu tidak mengangkat rekan-rekan menjadi paruh waktu, maka mereka melanggar amanat Undang-Undang nomor 20 di pasal 66 tentang aparatur sipil negara. Makanya ada paruh waktu ini, teman-teman ya. Karena PHK juga nggak boleh. Di diktum ketiga, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi. Nah, ini yang sering kali bertanya, paruh waktu itu kemana saja, Min? Jabatan apa saja yang diisi? Nah, di sini sudah jelas sekali, sudah dirincikan, teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah guru dan tenaga kependidikan. Jadi dia bisa guru, dia juga bisa tendik alias operator di sekolah. Ada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini banyak, teman-teman ya. Ada perawat, ada bidang, ada dokter, itu masuk semua di tenaga kesehatan. Terus ada tenaga teknis, ada pengelola umum operasional, ada operator layanan operasional, dan ada pengelola layanan operasional. Terus di poin G, penata layanan operasional. Ada penata, ada pengelola layanan, ada operator, dan ada pengelola umum operasional. Jadi itu beberapa jabatan yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu. Ada 7, teman-teman ya. Nah, di diktum keempat, pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Jadi semua yang telah mengikuti tahapan dari pendaftar, dari buat akun, daftar, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, nah mereka itu masuk ke full time. Ke paruh waktu kalau tidak dapat formasi. Sorry ya. Nah, di diktum kelima, pengangkatan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database. Itu syaratnya. Jadi kalau teman-teman itu tidak terdaftar dalam database, maka teman-teman juga tidak boleh masuk ke paruh waktu juga. Itu ya, berdasarkan diktum kelima ini, teman-teman ya. Nah, ini ada ketentuannya. Ketentuan dari diktum kelima, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, seluruh ya, tahapan seleksi P3K anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan alias gagal
ranking. Di diktum ke-6, status pegawai P3K paruh waktu ditetapkan. Nah, ini coba diperhatikan dengan baik. Nah, ini teman-teman ya. Jadi status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Jadi ada NIP-nya atau ada nomor identitas tersendiri. Kalau di guru mungkin ya seperti NUPTK ya. Jadi mungkin ada lagi nanti tambahan. Tapi terkait NIP ini untuk paruh waktu nanti kita bahas lebih jauh jika sudah ada penjelasan lebih detail dari Menpan. Nah, di diktum ke-7, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Nah, ini tahapannya masuk ke paruh waktu. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan rekan-rekan yang ada di kolom komentar channel ini di video sebelumnya. Ya, semoga lagi menonton ya. Pertama adalah pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB. Nah, berapa non ASN yang kemungkinan masuk ke paruh waktu itu diusulkan. Nah, oke. Terus ada rincian kebutuhan P3K paruh waktu sebagai pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-5 yang di atas tadi. Terus di poin C, Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan. Ini sudah diberikan. Nah, lanjut Menpan RB tetapkan kebutuhan yang diminta. Terus rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas jumlah, jenis jabatannya apa, kualifikasi pendidikannya, dan di mana penempatannya. Di poin E, PPK mengusulkan NIP atau nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada BKN. Nah, ini diusulkan ke BKN dan paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan RB. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah diusulkan ke Menpan untuk jadi P3K paruh waktu dan sudah disetujui, lanjut teman-teman itu akan dimintakan NIP ya, dibuatkan NIP. Nah, ini ya sebagaimana poin E. Nah, ini setelah penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menpan. Kepala BKN menetapkan NIP atau nomor identitas. Di poin G, NIP diterbitkan. Oke. Di poin H, PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ditetapkan ya. Mungkin nanti juga ada pelantikan begitu ya, pelantikan sebagai P3K paruh waktu. Nah, seperti itu. Di poin ke-8, dalam hal pegawai non ASN diusulkan menjadi P3K paruh waktu tetapi di kemudian hari. Nah, teman-teman ini mungkin kecewa karena paruh waktu. Nah, bisa saja mengundurkan diri atau bahkan mungkin dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen. Misalnya diminta untuk mengirimkan dokumen untuk penerbitan NIP atau identitas ASN paruh waktu tapi teman-teman tidak mengirimkan, maka itu dianggap juga gagal ya. Terus meninggal dunia, maka PPK membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Ingat teman-teman ya, P3K paruh waktu ini ibaratnya jembatan untuk teman-teman masuk ke P3K full time atau yang teman-teman harapkan sebenarnya. PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat P3K paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungan untuk menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Ke-10, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 adalah pejabat pimpinan tinggi madya. Ke-11, P3K paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Diktum ke-12, perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11 paling sedikit memuat nama jabatannya, ekspektasi kinerja, unit kerja penempatan, skema kerja, masa perjanjian kerjanya. Ini hak dan kewajiban dan sanksi. Ada juga sanksinya. Jadi ini sama persis dengan full time teman-teman ya. Karena memang ini sebenarnya bayangan dari full time. Ke-13, masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun. Kenapa 1 tahun teman-teman ya? Nah, mungkin saja pada tahun itu ada guru ya, atau ada pegawai full time yang mungkin meninggal, mengundurkan diri, atau ada sanksi berat. Makanya teman-teman bisa langsung cepat-cepat diangkat gitu. Karena kalau teman-teman itu misalnya langsung ditetapkan 5 tahun, ini belum selesai 5 tahun terus ada lowongan yang kosong karena ada yang meninggal, ada yang mengundurkan diri atau apapun itu.
Teman-teman itu sepertinya sulit untuk langsung mengisi karena kontraknya masih dalam proses berjalan. Sepertinya itu yang menjadi pertimbangan dari Menpan RB sesuai dengan diktum ke-13. PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerjanya. Nah, ini jam kerjanya ditetapkan, kapan bekerjanya. Apakah 1 kali 1 minggu atau 2 kali 1 minggu, dan dalam hari kerja apakah cuma 2 jam, 3 jam, atau bahkan 1 jam. Jadi ini teman-teman ya. Jadi jam kerjanya itu nanti akan diatur juga penetapan jangka waktunya. Selanjutnya ke-15, keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 huruf H dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja P3K paruh waktu. P3K paruh waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP ya. Sasaran kinerja pegawai sesuai target dalam perjanjian kerja. Ke-17, evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Ke-8, hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-17 digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K. P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN. Jika teman-teman saat ini digaji misalnya 2 juta, iya, minimal 2 juta juga nantinya. Minimal 2 juta. Apakah bisa lebih, Min? Bisa, tergantung kemampuan anggaran instansinya atau daerahnya. Karena ini diktum ke-19 ya yang admin sampaikan teman-teman ya. Nah, ini. Jangan sampai ada lagi mengatakan ini admin saja yang bukan ya. Ini paling sedikit, bahasanya saja paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Sumber pendanaan upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai. Dapat berasal dari selain belanja pegawai. Ke-21, P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ada fasilitas lain. Nah, apakah itu? Nah, kita tunggu. Oke, teman-teman. Nah, di sini terkait pelanggaran-pelanggaran kode etik ini nggak ada lagi yang terlalu penting di sini ya. Nah, ini ketentuan pemberhentiannya sama dengan full time ya atau CPNS. Sama meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan penyelewengan. Nah, ini. Nah, jadi kalau ada juga yang melakukan pelanggaran seperti ini di PNS atau P3K full time, nah maka paruh waktu ini menjadi suatu kesempatan untuk masuk mengisi jabatan tersebut. Jadi ini salah satu juga keuntungan jika di kontraknya cuma 1 tahun. Salah satu keuntungan ya. Tapi pastinya ada plus minusnya teman-teman ya. Dalam hal PL3K paruh waktu mengajukan pindah instansi yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Wow, ini hampir terlewatkan ya. Oke teman-teman ya. Jadi jangan sekali-kali melakukan permintaan pemindahan instansi. Ini sih sama persis ya dengan PNS dan P3K full time. Pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Nah, ini sudah ya sama dengan yang di atas. Oke, ini sudah tidak ada teman-teman ya. Ini 13 Januari 2025. Oke, teman-teman ya, jadi silahkan di-share video ini. Jika teman-teman merasa ini adalah informasi penting bagi yang lain, silahkan di-share. Jangan sampai informasi baik ini, informasi penting ini berakhir di tangan teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.